Itu tuh satu kenikmatan yang Masya Allah. Aku kayaknya belum pernah dapet seumur hidupku. Baru sekarang, di usiaku yang ke-30 jelang 31 tahun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Anissa Aryani YouTube channel. Yang malam ini aku mau cerita-cerita sedikit tentang ternyata efek istighfar itu nggak sesederhana yang kita kira. Kali ini aku mau cerita pengalaman pribadi, bagaimana cara kerja istighfar itu bisa merubah hidup aku sampai dengan detik ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kalau teman-teman lihat video ini, ketemu dengan video ini baik disengaja maupun tidak, itu bisa jadi bukan kebetulan. Jadi karena emang Allah mau kita ketemu melalui video kayak gini, kemudian ada pesan yang ingin Allah sampaikan ke teman-teman. Jadi jangan lupa nonton sampai selesai. Kalau bermanfaat, teman-teman boleh subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya, supaya nanti kalau aku upload video selanjutnya, teman-teman gak ketinggalan. Thank you banget. Ini aku mulai dari awal perjalananku, itu aku pakai istighfar. Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu, aku tuh melakukan sesuatu ya, mungkin bisa disebut kesalahan dalam hidupku gitu. Aku mengambil keputusan besar, itu menurutku besar banget. Bahkan menurut orang-orang sekitarku juga keputusan itu terlalu besar atau terlalu gila. Ternyata keputusan itu bikin hidupku jungkir balik, teman-teman. Sangat-sangat di luar dugaan, dan itu Masya Allah luar biasa. Dulu aku menjalani itu tuh sambil nangis, meratap, merasain kenapa ya kok hidup aku seperti ini. Bagian mana sih yang salah, kenapa hidup aku tuh kayak gini gitu. Tapi sekarang setelah tahun-tahun berlalu, keadaan itu jadi sesuatu yang aku syukuri banget. Keadaan itu, semua bahkan mungkin kesalahanku yang pernah aku lakukan itu jadi sesuatu yang sangat aku syukuri. Karena kalau nggak melalui hal itu, aku tuh nggak mungkin bisa belajar seperti sekarang. Singkat cerita, kesalahan yang aku buat itu bikin hidupku jungkir balik, terutama dalam posisi psikologis atau batin dan posisi finansial ya. Yang tadinya aku itu hidupnya nyaman, bener-bener comfort zone banget aku ya, hidupku nyaman. Sekolah dibiayai orang tua, kuliah dibiayai orang tua, habis kuliah langsung kerja, dapat gaji, tinggal di asrama yang cuci piring pun nggak pernah karena semua sudah dilayani. Boro-boro masak gitu kan, cuci piring pun aku nggak pernah gitu, makan tinggal nyendok, tinggal makan gitu, nggak pernah merasakan hidup yang susah gitu, nggak pernah teman-teman. Nah begitu aku mengambil keputusan besar itu, hidupku tuh bener-bener kebalik gitu ya. Dari segi finansial, kami ini minus banget. Aku tuh ngerasain hidup yang bener-bener minus, bener-bener miskin ya, miskin teman-teman ya. Miskin itu artinya nggak bisa makan. Mau makan bingung gitu. Kalau sekedar gak punya kuota atau sekedar gak bisa shopping happy-happy, gak bisa healing, itu belum miskin. Itu cuman belum cukup aja. Tapi kalau miskin, itu besok mau makan apa, kita gak tahu. Nah itu aku pernah alami. Dan keadaan itu tuh bener-bener kondisi psikologisku kayak dibanting gitu ya. Yang tadinya hidup nyaman, langsung 180 derajat set berputar. Aku langsung ngerasain hidup baru yang bener-bener berlawanan gitu. Rasa sedih ada, pasti ada rasa sedih. Kesel sedikit, takut ya aku pasti takut menghadapi kenyataan baru yang nggak sesuai dengan ekspektasi, itu pasti takut. Lelah, bosan, gelisah itu pasti ya. Nah kemudian di tengah-tengah rasa yang aduh kok hidup begini banget ya, kayaknya nggak berdaya gitu loh, nggak bisa apa-apa gitu. Aku iseng lah searching zikir dari Ustadz Yusuf Mansur tentang supaya rezeki lancar. Waktu itu aku ketemu zikirnya itu istighfar dan kalimat thayyibah. Jadi astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Nah waktu itu aku coba amalkan, gak banyak, kayaknya gak dihitung juga, mungkin sehari ya setiap habis sholat 3 kali gitu doang. Setahun, 2 tahun belum ada efeknya teman-teman. Tapi aku ya meskipun belum konsisten banget, tetap nyoba untuk bisa terus habis sholat baca
istighfar sama kalimat thayyibah. Terus sekitar mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, aku nyoba untuk setiap nganggur gitu, sambil cuci piring, sambil beberes rumah, itu aku coba untuk sambil zikir itu ya, zikir istighfar dan kalimat thayyibah. Di situ perubahan pertama yang aku rasakan teman-teman ya. Kalau di tahun-tahun pertama itu rasanya biasa aja, zikir itu biasa aja, sama sekali nggak ngeresep teman-teman. Tujuanku itu zikir cuman buat formalitas, kayak formalitas habis sholat, karena selama ini habis sholat cuman istighfar doang, kalimat thayyibahnya nggak pernah gitu, cuman kayak formalitas habis sholat. Nah tapi ternyata di keadaan formalitas itu Allah juga selipkan proses. Efek yang pertama banget aku rasakan itu adalah aku tuh dalam hatiku tuh tumbuh keyakinan gitu, tumbuh keyakinan bahwa nggak mungkin istighfar dan kalimat thayyibah ini sia-sia. Kalaupun mungkin belum bisa mendatangkan rezeki, setidaknya itu mengampuni dosa-dosaku, karena aku nyadar teman-teman aku tuh banyak dosa. Aku sadar karena aku sudah melakukan kesalahan, makanya mungkin istighfar banyak-banyak kali ya obatnya gitu. Itu efek pertama. Jadi setelah aku yakin seperti itu, aku tuh semakin semangat untuk zikirnya. Selain habis sholat, setiap aktivitas gitu habis sholat aku mulai bener-bener dihayati gitu. Zikirnya itu bukan sekedar bibir doang, tapi juga sampai ke hati gitu. Bener-bener minta ampunan, bener-bener minta petunjuk gitu. Cuman waktu itu baru sebatas itu, baru aku sebatas minta ampun doang, dan itu pun penghayatannya juga nggak yang terlalu gimana banget gitu, nggak. Cara kerja istighfar ini yang berikutnya, aku dituntun untuk menemukan ibadah-ibadah lain yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih bisa mempercepat impian-impianku gitu. Dulu ketika masa finansial lagi minus banget, aku tuh ngerasa kayak aduh impianku jauh banget nih. Impianku jauh banget, boro-boro mau pergi ke sana, mau traveling, mau beli ini itu. Kita bisa besok makan pakai sayur dan lauk aja udah alhamdulillah. Jadi boro-boro ngomongin impian, karena kita mau makan aja berhitung gitu kan. Yang selanjutnya itu adalah istighfar itu tuh seperti memancing ibadah-ibadah lain untuk nempel di aku. Aku yang tadinya nggak pernah, itu bisa kembali sholat duha. Kemudian sholat tahajud juga, yang tadinya hilang sama sekali bisa sedikit-sedikit aku hidupkan lagi tahajudnya. Tapi ya memang sedikit-sedikit, cara bekerjanya pelan-pelan di aku ya. Di aku cara kerjanya itu pelan-pelan banget. Nah setelah itu kadang duhanya masih bolong, tahajudnya juga masih bolong, sholat belum tepat waktu, masih dientar-entar. Kadang ketiduran dulu, bangun baru sholat gitu kan. Belum bisa sepenuhnya bagus gitu. Nah kemudian terus aku masih terus istighfar gitu, dan itu mungkin kuasa Allah ya teman-teman. Allah itu nggak melepaskan aku dari istighfar, masih tetap ngasih aku kesempatan buat istighfar meskipun nggak konsisten, meskipun sehari mungkin cuma dalam hitungan jari gitu. Tapi Masya Allah itu dengan keyakinan yang tadi tumbuh di hatiku, aku bisa terus istighfar. Bahkan aku sempet nggak mau dengerin musik karena aku kepingin istighfar gitu. Setiap kali aku nyanyi dengerin musik gitu, aku langsung ingat, oh enggak, astagfirullah gitu kan, langsung menggantinya dengan istighfar. Sempet ada fase-fase seperti itu juga, meskipun ya kadang kendor lagi, kadang semangat lagi gitu. Fasenya seperti itu, sampai pada titik bulan Oktober itu aku kemarin sakit. Kita sakit itu hampir satu rumah 5 orang, kita sakit 3 orang. Nah aku lagi dalam keadaan sakit itu, aku lagi berpikir gitu ya, mungkin ini juga salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosaku dengan dibikin sakit itu. Aku nggak bisa minum obat karena memang aku alergi obat. Posisi sakit itu kepalaku sakit banget teman-teman ya, badan itu dingin, kaki, tangan, tulang-tulang sendi-sendi itu ngilu semuanya. Di situ aku coba dalam hati istighfar terus sampai pada hari kedua atau ketiga kalau nggak salah. Itu aku udah mulai bisa scroll handphone, dan waktu itu aku juga udah mulai jualan online kan. Udah 1 tahun jualan online itu berjalan, aku cek orderan. Nah, aku scroll TikTok. Ternyata di TikTok itu beberapa kali aku scroll itu isinya adalah sholawat gitu loh, sholawat terus. Aku pikir apa aku ikutin ya gitu. Akhirnya aku coba untuk ngikutin baca sholawat. Yang tadinya teman-teman, mungkin aku baca sholawat itu hanya ketika sholat,
dan hanya ketika dengar nama Nabi disebut. Sekarang aku tuh kayak dikasih jalan sama Allah untuk salawat lebih banyak. Di hari aku sakit itu sambil baringan, aku berkali-kali aku ketemu itu salawat munjiat. Aku screenshot salawat munjiat itu seperti apa. Dari situ mulai aku coba baca tiap habis sholat baca. Dan ternyata Masya Allah ya, istighfar tetap, kalimat thayyibah tetap, ditambah dengan sholawat. Itu sepertinya ya, yang aku rasakan, itu pintu-pintu yang tadinya tertutup. Pintu hidayah, pintu rezeki, pintu kemudahan, pintu ilmu, pintu kesadaran. Itu kayaknya semuanya tuh mulai Allah buka ketika aku menggabungkan antara istighfar, kalimat thayyibah sama sholawat. Semakin kesini itu aku semakin dituntun untuk banyak tahu. Aku jadi tahu sholawat itu apa aja jenisnya, sholawat itu seperti apa aja gitu, dan mau mendawamkan sholawat itu bagaimana caranya. Nah itu yang aku rasakan ya, itu termasuk rangkaian istighfar dari yang dulu bertahun-tahun yang lalu aku lakukan sampai dengan hari ini. Jadi aku ngerasa kayak, ya Allah ternyata efeknya benar-benar terasa. Dan ketika aku menggabungkan antara istighfar, kalimat thayyibah dengan sholawat, sampai detik ini, itu banyak banget keajaiban yang terjadi. Tapi aku belum mau cerita di video ini, karena nanti itu cerita yang panjang juga. Jadi aku pecah jadi beberapa fragmen ya. Di video ini tuh aku khusus untuk bahas istighfar dulu aja. Bagaimana Allah itu merubah hidup aku dari yang benar-benar jungkir balik 180 derajat, bener-bener minus, pokoknya susah ya, hidup aku tuh susah banget loh. Mana anak-anak waktu itu masih kecil-kecil lagi. Dengan istighfar yang itu belum konsisten loh teman-teman, istighfar yang aku lakukan semampuku, tapi memang bener-bener dari hati gitu ya, bener-bener ikhlas melakukannya, bener-bener ikhlas, bener-bener mau istighfar, bener-bener mau minta ampun. Itu Allah rubah hidupku satu persatu teman-teman, sampai dengan detik ini, sampai dengan aku berani bikin konten di YouTube. Itu karena apa? Karena aku merasa udah siap untuk berbagi tuh. Sebenarnya kepingin punya channel YouTube tuh dari dulu banget, cuman nggak tahu mau apa, mau gimana, mau ngapain. Nah beberapa minggu yang lalu tuh aku kayak dikasih petunjuk gitu sama Allah ya, coba YouTube itu, sampai akhirnya aku nemu kategori apa yang mau aku uraikan di YouTube ini. Jadi bener-bener kayak dikasih petunjuk mulai dari kategorinya apa, bahan pembicaraannya apa, dan aku juga meyakini bahwa itu juga bagian salah satu dari mungkin permintaan ampun yang dulu aku lakukan. Nah, jadi cara kerja istighfar itu memang kalau dalam hidupku ya benar-benar luar biasa. Dia merubah aku dari yang tadinya pemarah, susah minta maaf, mudah insecure, mudah komplain dengan keadaan, mudah sedih. Sekarang sudah mulai pelan-pelan karakter itu tuh aku benerin. Kalau misalnya aku sedih ya istighfar, minta sama Allah untuk dikuatkan. Kalau misalnya aku udah mulai suka marah-marah, terutama ke anak ya, itu aku juga nyoba istighfar lagi. Mudah-mudahan karakterku bisa dibenerin, bukan jadi mama yang toksik, tapi mama yang penuh support untuk anak. Pokoknya dari segi karakter, dari segi keadaan hidup, baik finansial maupun spiritual, itu benar-benar berbeda banget. Karena istighfar, kalimat thayyibah, dan salawat bikin aku tuh lebih enteng banget untuk menjalankan ibadah loh. Jadi untuk duha konsisten, untuk tahajud bisa konsisten, waqiah yasin bisa konsisten, zikir setiap hari bisa konsisten. Itu menurutku juga Allah kasih rezeki itu melalui istighfar yang dulu pernah aku lakukan gitu. Soalnya tanpa rezeki dari Allah, tanpa penguatan dari Allah, berat banget besti lakukan ibadah-ibadah kayak gitu. Apalagi ketika badan capek, ngantuk gitu. Nah tapi karena yang aku yakini bahwa Allah udah ngasih aku petunjuk, Allah udah ngasih aku hidayah, alhamdulillah sekarang semuanya tuh jadi kerasa lebih enteng. Kalau ada kekurangan apa dalam hidupku, sesuatu yang aku inginkan tapi belum aku dapatkan, itu juga jadi lebih enteng, nggak jadi beban pikiran, nggak jadi beban di hati gitu. Jadi lebih ke penyerahan diri banget gitu ke Allah, dan itu bener-bener bikin hidup yang sama sekali nggak ada berat-beratnya, lebih tenang dan tentunya lebih bahagia pasti. Istighfar ini juga dia mengobati kesedihan. Kalau aku lagi sedih, pasti ada masalah dalam rumah tangga, masalah dengan keluarga besar gitu-gitu. Aku sekarang lebih memilih untuk mengobatinya ke Allah, minta sama Allah
saya lagi sedih, tolong ya Allah, hapus kesedihan ini dan gantikan dengan kebahagiaan dari sisimu yang maha penyayang. Kalau butuh apa-apa, kalau mentok itu lebih ke hubungan sama Allah. Dan itu nikmat banget teman-teman. Kita bisa setiap ada hal di dunia, setiap ada permasalahan dengan dunia, dan kita mintanya langsung terhubung ke langit, itu satu kenikmatan yang Masya Allah. Aku kayaknya belum pernah dapet seumur hidupku, baru sekarang di usiaku yang ke-30 jelang 31 tahun. Jadi bener-bener kerasa yang kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja sih istighfar, sholawat gitu. Cuman kan memang hidup itu harus berproses ya. Kalau nggak ada prosesnya nanti aku nggak akan tahu dan nggak bisa menularkan proses itu ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang hari ini hidupnya lagi merasa di bawah, susah naiknya gitu kan. Udah ikhtiar sekeras apa juga, kok hidupnya masih segitu-gitu aja gitu kan. Yang hari ini hidupnya lagi rungsing, lagi penuh masalah, hati nggak bisa tenang, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Coba deh dibuka, cara kita membuka pintu karunia Allah itu dengan istighfar. Istighfar yang banyak, sebanyak-banyaknya kita mampu, dan bersabar dengan prosesnya, insya Allah nanti akan terbuka jalan. Jangan sampai lengah istighfar, jangan sampai bosan istighfar. Kalau bisa ditambah dengan sholawat. Jangan lupa juga dengan bacaan thayyibahnya, dengan kalimat thayyibahnya. Sabar dengan prosesnya, lalu kita tunggu hasilnya yang luar biasa banget. Nggak pernah sesederhana itu, nggak pernah sesederhana yang kita kira loh, efek dari istighfar ini. Jadi teman-teman, kalau sekiranya ini bermanfaat, teman-teman boleh share video aku ke teman-teman yang lain lagi, supaya kita belajar bertumbuh sama-sama tanpa batas ya. Makasih udah nyimak video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Aryani.